Bab 580. Cinta pada pandangan pertama. Melihat begitu banyak panggilan dan pesan dari Lesikin, hati Jerry yang dipenuhi dengan rasa bersalah. Dia akhirnya tahu apa artinya kesalahan saat mabuk. Sekarang, yang dia takutkan adalah apakah ada sesuatu yang tak terlukiskan terjadi antara dia dan Susan Su tadi malam atau tidak. Jerry Yang, kamu sudah bangun. Saat imajinasi Jerry yang menjadi liar, pintu kamar terbuka dan sosok yang tidak asing lagi masuk, yang tidak lain adalah Susan Su. Saat ini, dia membawa sarapan di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah sarapan yang aku beli di luar untukmu, kamu cepat pergi mandi." Sejak Susan Su masuk, Jerry yang tidak berbicara, tatapannya selalu tertuju pada Susan Su, ingin melihat sesuatu dari wajah wanita ini. Hanya saja, wanita itu bertingkah sangat tenang. Dia tidak bisa melihat apapun. "Untuk apa kamu menatapku seperti itu?" Susan Su sedikit tersipu melihat tatapan itu dan berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan wajahnya yang lembut memerah. Dia buru-buru berkata, "Tadi malam, kamu muntah-muntah dan aku tidak bisa membangunkanmu. Jadi aku mengambil keputusan untuk mencuci pakaianmu untukmu." Saat dia berbicara, dia sudah berlari ke balkon dan mengambil pakaian Jerry Yang. Dia melemparkannya ke tempat tidur, lalu membalikkan tubuhnya dan berkata, "Gantilah pakaianmu dengan tenang, aku tidak akan melihatmu." Melihat reaksi Susan Su, Jerry yang menghela nafas lega. Sepertinya semalam, tidak ada yang terjadi di antara mereka berdua. Susan Su hanya membantunya melepas pakaiannya dan hanya itu. Bahkan dia sendiri tidak yakin apakah dia meyakinkan dirinya sendiri atau memang benar demikian. Bagaimanapun juga, dia hanya ingin berpura-pura tidak ada yang terjadi semalam. "Baiklah," Jerry yang berkata sambil mengenakan pakaiannya dan menatap Susan Su, "untuk tadi malam, terima kasih." Meskipun Susan Su sudah menoleh ke belakang, dia masih memiliki rona merah di wajahnya ketika dia menatap Jerry Yang. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum sedikit, sama-sama. Setelah mengatakan itu, dia juga menguap dan berkata dengan wajah lelah, "Jerry Yang, aku akan kembali ke kamarku untuk tidur dulu, jadi aku tidak akan menemanimu." Dengan kata-kata ini, dia tidak diragukan lagi memberitahu Jerry Yang bahwa mereka tidak tinggal bersama tadi malam. Jerry yang awalnya masih memiliki beberapa kecurigaan, tetapi sekarang akhirnya menghilang. Dia diam-diam menghela nafas lega. Melihat penampilan Susan Su yang kelelahan, jelas terlihat bahwa dia telah muntah-muntah tadi malam dan Susan Su lah yang telah menjaga dirinya hingga larut malam. "Masih ada yang harus aku lakukan hari ini, jadi aku akan pergi setelah sarapan," kata Jerry Yang. Susan Su tersenyum tipis, "Bagus, kamu bisa mentraktirku makan malam kapan-kapan. Anggap saja sebagai bayaran atas kerja keras tadi malam." "Baiklah," kata Jerry Yang. Hanya setelah melihat Susan Su pergi, dia buru-buru menelepon Lesikin kembali. Begitu telepon berdering, Lesikin segera mengangkatnya. "Suamiku, di mana kamu tadi malam? Kenapa kamu tidak menjawab teleponku?" Jerry yang memiliki ekspresi bersalah. Mengenai apa yang terjadi tadi malam, tentu saja dia tidak bisa memberitahu Lesikin. Jika tidak, dia pasti akan salah paham. "Aku minum terlalu banyak dengan klien tadi malam, jadi aku menginap di hotel. Aku benar-benar minta maaf," Jerry yang berkata dengan bersalah. "Tidur di hotel itu benar, tapi minum dengan klien itu palsu." "Baguslah kalau kamu baik-baik saja." Lesikin jelas menghela nafas lega, lalu berkata, "Pada dasarnya urusanku sudah selesai, aku di pesawat sekarang dan akan segera terbang. Aku akan kembali ke Jiangsu terlebih dahulu untuk mengurus hal-hal dengan grup Sanhe, lalu membawa Happy ke kota Yan. Aku juga akan kembali ke Jiangsu dalam beberapa hari, dan kami akan datang bersama setelah kami mengatur semuanya di Jiangsu." Jerry yang berkata dengan tergesa-gesa. Setelah menutup telepon, hatinya yang telah menggantung di udara akhirnya jatuh. Saat ini, di dalam rumah yang mewah. Di dalam salah satu rumah yang terpisah, seorang wanita parubaya kelas atas, mondar-mandir ke sana kemari di seluruh ruangan,
wajahnya penuh kecemasan. "Ibu, jangan khawatir, kakak akan baik-baik saja." Seorang wanita muda dengan wajah yang lembut maju dan memegang tangan wanita parubaya kelas atas itu. Dia berbisik dengan suara yang menenangkan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa wajahnya sendiri juga penuh dengan kecemasan, namun dia berusaha membujuk ibunya. "Hara, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Mengapa Hak Song mengatakan bahwa kakakmu yang memerintahkan teman kakakmu untuk membunuh Hagai Song? Dan bahkan memaksanya untuk keluar dari Gold Club di depan umum?" Wanita parubaya kelas atas itu bertanya dengan raut wajah khawatir. Wanita ini tidak lain adalah ibu kandung Harley Song dan Hara Song, Heidi Lee. Hara Song menggigit bibirnya yang merah dengan erat, matanya penuh dengan kekhawatiran. Sejak dia kembali ke keluarga Song tadi malam, Harley Song telah dipanggil untuk bertemu dengan kepala keluarga Song. 1 malam telah berlalu dan Harley Song belum kembali. Apa yang telah terjadi sekarang? Heidi Lee dan Hara Song tidak tahu apa-apa. "Bu, orang yang membunuh Hagai Song dan memaksa Hak Song untuk keluar dari Gold Club, aku dan kakakku memang saling mengenal dengannya. Tapi jika benar-benar membicarakan hubungan, mungkin tidak bisa disebut teman." Hara Song angkat bicara. "Bukan teman." Heidi Lee juga langsung bingung, jika dia bukan teman, bagaimana dia bisa membantu kakakmu? Dia tidak hanya membunuh Hagai Song, dia bahkan menyuruh Hak Song keluar dari Gold Club di depan umum. Ini jelas membantu kakakmu. Apakah menurutmu kakekmu bisa melepaskan kakakmu jika kamu mengatakan itu? Inilah yang dikhawatirkan Hara Song. Bahkan ibunya sendiri tidak akan mempercayainya, apalagi kepala keluarga Song. "Bu, apa yang aku katakan itu benar. Awalnya, kakak yang juga sangat tidak senang dengan kakak. Bagaimanapun juga, memang kakak yang menipunya untuk pergi ke Gold Club." Hara Song berkata dengan suara rendah, "Hagai Song lah yang berinisiatif untuk memprovokasi dan bergerak melawan kakak Yang. Siapa yang tahu bahwa dia akan membuat kakak Yang marah dan dia ditendang oleh kakak Yang? Siapa yang tahu bahwa tendangan ini secara mengejutkan membunuh Hagai Song? Adapun membiarkan Hak Song berguling keluar, itu juga Hak Song yang harus disalahkan. Jika bukan karena kakak memohon untuknya, Hak Song akan mati juga." Mendengar apa yang dikatakan Hara Song, Heidi Lee terkejut di dalam hatinya. Dia secara alami percaya pada apa yang dikatakan putrinya, hanya saja ketika kata-kata ini diucapkan kepada orang-orang dari keluarga Song, mereka pasti tidak akan mempercayainya. "Selalu menyebut kakak Yang, kamu menyukainya?" Heidi Lee tiba-tiba bertanya. Hara Song hanya mengatakan yang sebenarnya tentang semua yang terjadi tadi malam, tetapi tidak menyangka bahwa dia telah memanggil Jerry yang sebagai kakak Yang. Tiba-tiba ditanya oleh ibunya seperti ini, wajah kecil Hara Song memerah. Dia dengan malu-malu berkata, "Bu, itu tidak benar, aku baru pertama kali bertemu dengan kakak Yang. Bagaimana mungkin aku bisa menyukainya?" Senyum puas akhirnya muncul di wajah Heidi. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa putrinya jatuh cinta padanya? "Hara, jika kamu bisa bersama anak itu, bahkan jika aku mati, aku bisa merasa tenang tentang kalian kakak adik." Heidi Lee meraih tangan Hara Song dan berkata dengan wajah lembut. Hara Song seketika menjadi lebih malu, wajahnya memerah. Dia baru saja akan menjelaskan ketika dia disela oleh Heidi Song, "Baiklah, jangan terburu-buru menjelaskan. Kamu adalah putriku, apa yang ada di pikiranmu, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Sejak ayahmu meninggal, tidak ada siapapun di keluarga Song yang bisa melindungi kita. Jika tidak mungkin kakakmu masih ditekan terus setelah berkontribusi begitu banyak. Jika kamu bisa menemukan orang yang kuat untuk mendukungmu, begitu kamu meninggalkan keluarga Song, apakah akan ada masalah? Ibu tidak memintamu untuk menjadi kaya raya, hanya ingin kalian berdua kakak adik menjalani kehidupan yang damai, dan ibu akan puas." Setelah mendengar kata-kata Heidi Lee, mata Hara Song memerah. Dia telah jatuh cinta dengan Jerry yang pada pandangan pertama, tetapi dia juga tahu bahwa Jerry yang sudah menikah. Dalam kehidupan ini, mereka hanya bisa ditakdirkan untuk bertemu tetapi tidak untuk bersatu. Saat dia ingin menjelaskan,
sesosok tubuh yang tua bergegas datang dan berkata dengan wajah penuh kepanikan, "Nyonya, ini tidak baik, kepala keluarga ingin mengusir Tuan Muda Harley dari keluarga." Bersambung.